Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thaibatul Fayatri Alfianto dengan NIM 1914014 PGNI 19D. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi, uang, dan koperasi. Yaitu yang pertama, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia. Kegiatan ini biasanya dapat berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai kemakmuran, mencapai kesejahteraan, dan mencapai tujuan kehidupan manusia selama di bumi. Kegiatan ekonomi itu sendiri melibatkan yang pertama produksi, distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Selanjutnya di sini ada jenis kegiatan ekonomi. Jenis kegiatan ekonomi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kegiatan ekonomi agraris atau kegiatan ekonomi penduduk dalam memanfaatkan faktor-faktor alam. Contohnya yaitu pertanian, selanjutnya peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Kalau pertanian ini bisa dicontohkan dengan ketika seorang petani yang mengurus sawahnya, seorang nelayan yang memelihara ikannya dengan baik, peternakan, seorang manusia yang memiliki peternakan sapi atau kambing. Lalu yang kedua yaitu kegiatan ekonomi non-agraris. Kegiatan ekonomi non-agraris ini umumnya lebih berkembang di daerah perkotaan. Biasanya juga terdapat di kota-kota besar. Contohnya, usaha pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Selanjutnya, uang. Uang secara umum adalah alat tukar yang dapat diterima oleh masyarakat. Alat tukar itu dapat berupa benda, apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat. Sekarang seorang manusia sendiri tidak mungkin jika tidak memiliki uang ya, karena uang itu alat tukar yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Macam-macam uang sendiri itu ada 3, yaitu uang barang, uang kertas, dan uang logam. Contohnya uang barang itu ketika seorang pedagang memiliki dagangannya, dia itu berdagang baju, dan seorang temannya dia itu menjual beras. Nah, ketika mereka tidak memiliki uang kertas ataupun uang logam, mereka bisa bertukar barang tersebut jika kedua orang itu sama-sama membutuhkan barang tersebut. Lalu selanjutnya ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pengertian koperasi secara formal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1, yaitu koperasi adalah badan bukuan yang didirikan oleh orang perdagangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Yaitu selanjutnya jenis koperasi ada 5. Yang pertama, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba-serbi. Koperasi ini biasanya banyak di dekat pasar-pasar gitu ya. Lalu selanjutnya, hak anggota koperasi. Yang pertama, menghadiri penyertaan pendapatan dan pemberian suara dalam
rapat anggota. Yang kedua, meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggota dasar. Yang ketiga, memberikan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta atau tidak diminta. Yang keempat, memanfaatkan koperasi dengan pelayanan yang sama antar sesama anggota. Yang kelima, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Lalu selanjutnya kewajiban sebagai seorang anggota koperasi. Yang pertama, mematuhi anggaran dana dan anggaran rumah tangga, AD atau ART, serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Yang ketiga, mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas dasar asas kekeluargaan. Lalu selanjutnya, modal koperasi. Modal koperasi tersendiri berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan. Simpanan pokok ini diberikan dalam bentuk uang dan sifatnya wajib dibayarkan oleh setiap anggota atau badan hukum sebuah koperasi pada awal mula bergabung. Simpanan ini dibayarkan hanya sekali. Untuk simpanan wajib ini dibayarkan setiap bulan oleh setiap anggota koperasi dengan besaran bulanan seperti yang telah disepakati oleh masing-masing anggota. Yang ketiga, dana cadangan. Sumber modal yang diperoleh dari dana sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggotanya. Itulah presentasi dari saya mengenai koperasi uang dan kegiatan ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.